Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlalia dalam Info Jatim edisi 31 Agustus 2024. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, peringatan Hari Pramuka ke-63 di Jawa Timur. Pemprov Jatim dukung program percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi, serta penganugerahan Duta Keterbukaan Informasi Publik Perguruan Tinggi Negeri Sejatim. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info sosial. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur menggelar upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun 2024. Digelar di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada hari Selasa 27 Agustus 2024. Upacara tersebut dipimpin oleh penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur. Berikut liputannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kuartir Daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Timur menggelar upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun 2024 di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Selasa 27 Agustus 2024. Upacara tersebut secara langsung dipimpin oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida Gerakan Pramuka Jawa Timur. Tema peringatan Hari Pramuka ke-63 kali ini ialah Pramuka Berjiwa Pancasila untuk menjaga NKRI. Turut hadir dalam upacara Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kuarnas Gerakan Pramuka Bahtiar Utomo, Ketua Kuarda Jatim Arum Sabil, PJ Sekda Prof Jatim Bobi Sumiarsono, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Awang Joko Rumitro. Di upacara itu, dilaksanakan penganugerahan Tanda Penghargaan Lencana Melati Dharma Bakti Karya Sakti Pancawarsa Utama dan Teladan, serta penyerahan Kartu Tanda Anggota atau KTA Gerakan Pramuka oleh Ketua Kuarnas. Dalam arahannya, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyampaikan, Pramuka harus menjadi teladan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara warga negara. Ia berpesan, Gerakan Pramuka harus tetap menjaga diri untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sementara itu, dalam laporannya, Ketua Kuarda Jatim Arum Sabil mengatakan, tema peringatan Hari Pramuka ke-63 kali ini mengandung makna bahwa semua pramuka adalah insan Pancasila yang siap dan bersedia mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Trisatya, dan Dasar Dharma untuk menjaga NKRI. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info pemerintahan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pembentukan percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi. Hal ini disampaikan oleh penjabat Sekda Prof Jatim Bobi Sumarsono pada acara sosialisasi program percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi Provinsi Jawa Timur di Gedung Kantor Gubernur Jatim Surabaya pada hari Senin 26 Agustus 2024. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pada acara sosialisasi program percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi Provinsi Jawa Timur di Gedung Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan, Surabaya pada Senin 26 Agustus 2024, penjabat Sekda Prof Jawa Timur Bobi Sumiarsono menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Timur mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait pembentukan percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi. Pemprov Jawa Timur mengusulkan 3 daerah sebagai percontohan, yaitu Kota Blitar, Kabupaten Jombang, dan Kota Surabaya. Dikatakan Bobi, korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang memiliki dampak merugikan bagi pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk memperkuat integritas dan transparansi di seluruh daerah. Program ini adalah salah satu langkah konkret untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien di tingkat kabupaten dan kota. Diharapkan program KPK ini dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus korupsi, mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi dan pengelolaan anggaran, serta membangun budaya anti korupsi yang kuat di kalangan masyarakat dan juga pejabat daerah. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
17 Agustus 2024, kita semua di bumi Nusantara merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan HUT RI ke-79. Kami, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan dengan semarak. Kita gaungkan kemerdekaan ini, kita merah putihkan di setiap sudutnya. Kita kobarkan semangat persatuan dan kesatuan dengan bersama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia. Kobarkan semangat kemerdekaan, kibarkan merah putih. Dirgahayu Indonesiaku, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Sobat Jatim, beralih ke info komunikasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan Universitas Brawijaya menggelar acara penganugerahan Duta Keterbukaan Informasi Publik Perguruan Tinggi Negeri Sejatim tahun 2024. Acara tersebut berlangsung di kantor Dinas Kominfo Jatim Surabaya, Rabu 28 Agustus 2024. Berikut laporannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo berkolaborasi dengan Universitas Brawijaya UB menggelar acara penganugerahan Duta Keterbukaan Informasi Publik atau KIP Perguruan Tinggi Negeri PTN se-Jawa Timur tahun 2024 pada Rabu 28 Agustus 2024. Penganugerahan ini untuk mendorong generasi muda agar paham tentang keterbukaan informasi, khususnya informasi terkait pemerintahan. Kadis Kominfo Jawa Timur, Sarlita Ratnadewi Agustin mengapresiasi penyelenggaraan penganugerahan ini karena kegiatan ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan perguruan tinggi secara awal mengenalkan KIP kepada masyarakat. Sarlita juga mengatakan kepada para duta KIP hal ini bisa dijadikan kesempatan untuk belajar di luar teori di perkuliahan. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan berharap ke depan tetap senantiasa terjalin kolaborasi. Dari seleksi menghasilkan 31 mahasiswa dan akhirnya 7 finalis terpilih yang diumumkan pada penganugerahan ini dengan juara 1 diraih oleh Rizal Iza Mahendra dari Universitas Negeri Surabaya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication atau SOMER-DP Indonesia 2024 digelar di Kota Batu, Kamis 29 Agustus 2024. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobi Sumiarsono menyampaikan selamat datang. Ia berharap kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi Jawa Timur untuk membangun jejaring kemitraan dan kerjasama dengan negara ASEAN. Mari kita simak liputan selengkapnya. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengingatkan bahwa kerjasama antar desa tidak boleh dibatasi oleh hal-hal yang bersifat geografis. Hal itu dikatakannya dalam Forum Senior Official Meeting on Rural Development and Property Eradication Indonesia 2024 serta ASEAN Philip Network kedua di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis 29 Agustus 2024. Ia menjelaskan hal yang bersifat geografis itu terkait dengan letak desa. Gus Halim mengatakan kerjasama antar desa boleh dilakukan menjangkau desa dalam jarak yang jauh sekalipun. Didasarkan pada hakikat kerjasama antar desa yang bertujuan membangun jejaring desa-desa di Indonesia sehingga tidak boleh dibatasi oleh batasan geografis. Begitu pula di tingkat ASEAN, Gus Halim berharap Forum Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication Indonesia 2024 dan Forum ASEAN ini dapat menjalin kerjasama antar desa-desa di Malaysia, Singapura, Kamboja, Jepang, dan negara-negara ASEAN yang lainnya. Harapannya terbangun sebuah sinergi kerjasama antar desa di Indonesia, desa di Malaysia, desa di Singapura, desa di Thailand, dan desa-desa di negara-negara yang lainnya di ASEAN.
Dari Kota Batu, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin menyerahkan penghargaan kepada perangkat daerah yang paling aktif mengamplifikasi konten Kominfo Jatim terkait HUT ke-79 RI. Dalam kegiatan yang berlangsung di kantor Dinas Kominfo Jatim Surabaya, Kamis 29 Agustus 2024 ini Kadis Sherlita juga menyematkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya serta menyerahkan SK kenaikan pangkat dan piagam Best Employee Juli 2024. Berikut informasi selengkapnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin menyerahkan penghargaan kepada 3 perangkat daerah di Pemprov Jatim Kamis 29 Agustus 2024. Selain itu, Kadis Kominfo juga menyematkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya, menyerahkan surat keputusan kenaikan pangkat dan piagam Best Employee bulan Juli 2024. 3 perangkat daerah Pemprov Jatim yang mendapat apresiasi dari Kadis Kominfo Jatim ialah Dinas Peternakan Jatim, Dinas Pendidikan Jatim, dan Bakorwil Madiun. Ketiga perangkat daerah tersebut meraih apresiasi atas kontribusinya yang paling aktif dalam mengamplifikasi konten Kominfo Jatim terkait HUT RI ke-79. Selain itu, Kadis Kominfo Jatim juga menyematkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada 4 pegawai Kominfo Jatim, yakni Sofia Kurniawan, Tuti Supriyanti, Nur Hadi, dan Mar Henry Mateusiani. Selain itu juga melakukan penyerahan SK kenaikan pangkat kepada 2 pegawai Kominfo Jatim dan penyerahan piagam penghargaan Best Employee atau pegawai terbaik bulan Juli 2024. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salam optimis Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.